Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi bersama aku Bella. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman seputar aplikasi Procreate. Pertanyaan pertama, apakah Procreate bisa dipakai di Android? Procreate adalah aplikasi yang hanya bisa diinstal atau bisa digunakan di iPad atau di iPhone. Jadi untuk Android, aplikasi Procreate ini belum tersedia. Selain bisa digunakan di iPad, Procreate juga bisa digunakan di iPhone. Kalau untuk di iPhone namanya adalah Procreate Pocket, sedangkan untuk di iPad adalah Procreate. Jadi Procreate ini adalah aplikasi yang bisa diakses di iOS bukan di Android. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja iPad yang kompatibel dengan aplikasi Procreate? Aplikasi Procreate ini memang kompatibel dengan beberapa tipe iPad tertentu, terutama iPad-iPad yang lebih baru. Nah, untuk list iPad yang kompatibel dengan Procreate, bisa kita lihat di website dari Procreate sendiri. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah seri iPad yang bisa diinstal aplikasi Procreate. Selanjutnya, apakah aplikasi Procreate ini adalah aplikasi gratis? Aplikasi Procreate bukan aplikasi gratis, tapi aplikasi ini juga bukan aplikasi langganan. Jadi, teman-teman nggak perlu membayar setiap bulan. Teman-teman cukup membayar satu kali aja ketika membeli aplikasi ini. Untuk bisa menggunakan aplikasi Procreate, teman-teman bisa membelinya di App Store. Kemudian untuk toolsnya seperti brush dan lain-lain, teman-teman nggak perlu bayar lagi karena di aplikasi Procreate sudah dilengkapi dengan berbagai macam brush yang fungsional, yang bisa digunakan mulai dari untuk membuat sketsa, membuat line art, untuk tekstur, dan lain-lain. Yang menurutku sudah sangat cukup untuk menggambar sehari-hari. Tapi kalau misalnya ke depannya teman-teman ingin menggunakan brush lain, misalnya brush dari buatan seseorang, itu biasanya teman-teman bisa membeli brush itu ke orang yang menyediakan atau orang yang membuat brush tersebut. Selanjutnya, brush tersebut bisa diinstal di aplikasi Procreate. Jadi, kalaupun berbayar, itu berbayarnya bukan di aplikasi Procreate, tapi kita membeli brush itu di pihak ketiga seperti itu. Dan sebenarnya ada juga beberapa brush yang tersedia gratis. Aku sudah pernah buat videonya sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist Procreate. Di sana ada beberapa brush yang bisa kalian download secara gratis. Pertanyaan selanjutnya, apa stylus yang dipakai? Kemudian iPad yang dipakai dan storage-nya. Jadi untuk stylus yang aku pakai saat ini adalah Apple Pencil generasi kedua. Jadi aku pakai Apple Pencil generasi kedua dan untuk iPad-nya saat ini aku pakai iPad Pro M2. Kemudian storage-nya adalah 256 GB. Karena memang untuk kebutuhan sekarang aku membutuhkan memori yang lebih besar dan untuk ukuran layarnya di sini aku menggunakan ukuran 12,9 inch. Nah, sebelum aku menggunakan Apple Pencil generasi kedua, aku menggunakan stylus dari brand Mills. Namanya Mills Apple Pencil. Sebenarnya untuk Mills Apple Pencil itu menurutku sudah bagus, digunakan juga nyaman, tapi kekurangannya satu yaitu tidak support pressure sensitive. Nah sebenarnya di luar itu aku nggak ada komplain sama sekali menggunakan Mills Apple Pencil ini. Cuman karena aku suka menggunakan fitur pressure yang ada di Apple Pencil, jadi aku memutuskan untuk pakai Apple Pencil generasi kedua. Pertanyaan selanjutnya, misalnya teman-teman mau beli iPad, apakah harus menggunakan Apple Pencil? Tentunya nggak harus menggunakan Apple Pencil ya, karena sekarang di luaran sana itu sudah banyak alternatif-alternatif dari Apple Pencil, mulai yang harganya murah sampai yang harganya agak mahal. Tapi memang berbeda harga, itu juga berbeda kualitasnya. Jadi misalnya teman-teman membeli stylus yang murah, misalnya yang harga 30-an ribu yang sebelumnya pernah aku review, itu bisa dipakai, tapi kebanyakan yang harga segitu belum support palm rejection. Jadi palm rejection itu kita gambarnya nggak bisa nempelin tangan, karena ketika kita nempelin tangan, layarnya juga akan mengenali tangan kita, sehingga nanti bisa kecoret-coret. Nah misalnya teman-teman ingin yang ada fitur palm rejection, mungkin teman-teman harus mengeluarkan budget lebih, dan itu pun mungkin belum bisa support pressure sensitive. Contohnya seperti Mills Apple Pencil yang sebelumnya aku pakai, itu sebenarnya sudah sangat enak dipakai,
Dan feel-nya di tangan itu lumayan mirip dengan Apple Pencil, cuman untuk Mills Apple Pencil ini agak sedikit lebih ringan dan dia tidak support pressure sensitive. Tapi untuk palm rejection dia sudah support, sehingga kalau kita mau gambar, tangan kita nempel itu nggak ada masalah. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, linknya akan aku sisipkan di deskripsi atau di komen. Kemudian, karena untuk menggunakan aplikasi Procreate, kita perlu device, contohnya seperti iPad. Jadi mungkin memang lumayan banyak pertanyaan yang masuk seputar iPad, terutama untuk pemula yang masih memilih lebih baik beli iPad yang seri apa. Nah, teman-teman yang bertanya, misalnya rekomendasi iPad apa yang cocok untuk pemula, jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sebelum membeli iPad. Yang pertama, apakah iPad tersebut kompatibel dengan aplikasi Procreate? Itu yang paling penting karena kita mau menggunakan aplikasi Procreate. Jadi kita harus melihat apakah iPad tersebut kompatibel. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat budget teman-teman berapa. Kalau misalnya budgetnya minim, teman-teman bisa cari iPad second atau teman-teman bisa cari iPad yang baru tapi yang harganya cukup terjangkau, misalnya seperti iPad generasi 10. Nah, menurutku iPad generasi 10 itu sudah sangat cukup untuk pemula. Nah, kemudian misalnya budgetnya masih kurang, teman-teman mungkin bisa cari yang storage-nya itu lebih kecil. Jadi untuk iPad itu biasanya semakin kecil storage-nya, harganya akan semakin murah. Contohnya dulu aja aku ketika pertama kali beli iPad, aku beli iPad generasi 8. Itu pun aku beli yang memorinya atau storage-nya cuma 32 GB aja. Dan lumayan banyak pertanyaan yang masuk, apakah 32 GB itu cukup? Nah, sebenarnya cukup-cukup aja. Aku sudah menggunakan iPad 8 itu sekitar 3 tahun lebih. Dan alhamdulillah aku bisa memanage menggunakan storage 32 GB. Syaratnya kita harus mau mindah-mindahin file kalau misalnya sudah penuh. Jadi kebetulan pada saat itu memang aku cukup menggunakan 32 GB karena aku hanya menggunakan iPad tersebut kebanyakan untuk menggambar. Jadi di situ mungkin aplikasinya cuma ada Procreate dan YouTube untuk upload video dan lain-lain. Pertimbangan lain dalam membeli iPad itu juga salah satunya adalah jumlah layer. Jadi, berbeda seri iPad, misalnya iPad generasi 8, 9, 10, kemudian iPad Air, kemudian iPad Pro, itu kita bisa menggunakan jumlah layer yang berbeda-beda. Semakin ke arah Pro, jumlah layer yang bisa kita gunakan semakin banyak, tapi memang harganya akan lebih mahal. Contohnya dulu ketika aku menggunakan iPad 8 itu jumlah layernya lumayan terbatas, dan ketika aku menggunakan iPad Pro itu jumlah layernya itu hampir nggak pernah kehabisan gitu. Jadi buat aku sangat cukup jumlah layernya. Nah, jumlah layer ini akan bisa membantu kita ketika menggambar, ketika akan mengedit, misalnya ketika klien minta revisi. Dengan banyaknya jumlah layer itu akan lebih fleksibel untuk kita melakukan editing. Pertanyaan selanjutnya ini sudah masuk ke aplikasi Procreate-nya, secara fungsi aplikasi Procreate. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih perbedaan RGB dan CMYK atau CMYK? Jadi RGB dan CMYK ini adalah color profile atau profil warna yang bisa kita pilih saat akan menggambar. Ketika kita akan menggunakan gambarnya itu untuk dilihat di layar, misalnya untuk post di Instagram, atau membuat desain website, atau untuk membuat animasi yang ditayangkan di layar, kita bisa memilih profil warna atau mode warnanya itu RGB. Sedangkan ketika ilustrasi tersebut atau gambar yang teman-teman akan buat, itu rencananya akan dicetak, misalnya untuk kalender, undangan pernikahan, kemudian untuk dicetak di kaos dan lain-lain, itu akan lebih baik jika teman-teman menggunakan profil warna CMYK. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menentukan ukuran kanvas. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Jadi untuk ukuran kanvas itu mungkin teman-teman khawatir kekecilan dan takutnya nanti gambarnya bisa jadi pecah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tentunya kita bisa tentukan dulu nih gambarnya mau dibuat apa,
akan dipakai untuk apa? Misalnya untuk dilihat di Instagram, untuk dipost di Instagram, teman-teman bisa menggunakan minimal 1080 pixel. Tapi aku pribadi agak sayang kalau menggunakan ukuran 1080 pixel, jadi biasanya aku naikkan minimal 2000 x 2000 pixel. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin mencetak ilustrasinya, teman-teman bisa masukkan ukuran cetaknya. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat kalender ukuran A5, maka teman-teman bisa masukkan minimal ukuran A5 itu. Atau kalau aku biasanya akan aku kalikan 2. Jadi misalnya ukuran kalendernya itu adalah 15 x 10 cm, maka di aplikasi Procreate ukuran kanvasnya aku buat 30 x 20 cm. Tapi kalau semisal desainnya nanti itu berpotensi untuk bisa digunakan ke desain-desain lainnya yang misalnya ukurannya lebih besar, teman-teman lebih baik gunakan ukuran yang lebih besar. Jadi lebih aman untuk nantinya digunakan di desain-desain atau keperluan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita ingin mengekspor file dari Procreate, format apa saja yang didukung oleh aplikasi Procreate ini? Jadi di aplikasi Procreate, teman-teman bisa yang pertama ekspor dalam format Procreate. Jadi semisal teman-teman ingin membackup draft kerja yang sudah teman-teman kerjakan ke harddisk misalnya, itu teman-teman bisa ekspor dalam format Procreate. Atau misalnya teman-teman ingin kirimkan ke orang lain, kemudian ingin dilanjutkan proses gambarnya, itu bisa diekspor dalam format Procreate. Intinya kalau dalam format Procreate ini nanti filenya akan dibuka kembali di aplikasi Procreate dan bisa dilanjutkan untuk proses menggambarnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ekspor dalam format PSD, PDF, JPEG, PNG, dan TIFF. Selain itu, teman-teman juga bisa mengekspor dalam bentuk animated GIF, animated PNG, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman menggunakan animasi. Selanjutnya, pertanyaan yang gak kalah sering ditanyakan adalah apakah aplikasi Procreate ini bisa membuat vektor? Untuk aplikasi Procreate, ini adalah aplikasi berbasis bitmap, jadi bukan vektor. Sehingga kalau misalnya teman-teman buat gambar dan teman-teman zoom sampai mentok, itu bisa kelihatan pecah gitu, seperti ada kotak-kotak seperti itu. Jadi untuk menggunakan Procreate ini yang penting adalah kita tahu ukuran kanvasnya, kita pastikan ukuran kanvasnya itu tidak lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa membuat garis yang rapi atau tangannya tremor, itu apakah di aplikasi Procreate itu bisa membuat garis yang lebih stabil? Jadi di aplikasi Procreate ini ada fitur yang bisa membantu kita membuat garis yang lebih stabil. Caranya teman-teman bisa ke menu bagian Prefs, kemudian ke bagian Pressure and Smoothing. Di bagian Stabilization itu kita bisa geser ke kanan sehingga garisnya lebih stabil, dan kita bisa geser ke kiri untuk mengurangi stabilitas dari garisnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai brush. Jadi brush apa aja yang paling sering aku pakai? Untuk brush, aku paling sering menggunakan brush drawing untuk sketsa, kemudian untuk membuat line art, biasanya aku menggunakan brush Studio Pen, kemudian membuat warna dasar, brush yang aku gunakan sama yaitu Studio Pen, kemudian aku isi warnanya, kemudian untuk membuat shading, biasanya aku hampir selalu menggunakan brush Spectra. Itu adalah brush utama yang paling sering aku pakai untuk gambar, yang kesemuanya ini adalah brush bawaan dari aplikasi Procreate. Pertanyaan selanjutnya, apakah di aplikasi Procreate kita bisa menggunakan fitur mirror? Jadi fitur mirror ini menggambar di satu sisi, kemudian satu sisinya bisa mengikuti otomatis, jadi gambarnya itu bisa lebih simetris. Tentunya di aplikasi Procreate ini kita bisa ke bagian action, kemudian ke bagian canvas, dan kita aktifkan drawing guide. Kemudian kita edit drawing guide. Di sini ada beberapa garis bantu, tapi untuk efek mirror kita bisa aktifkan di bagian simetri. Nah, di sini kita bisa atur apakah simetrinya ini mau vertikal atau horizontal. Misalnya kita buat horizontal, kemudian pilih di sini. Misalnya kita buat horizontal, selanjutnya kita bisa langsung gambar aja dan akan otomatis mengikuti di sisi lainnya.
Nah, mungkin segitu aja video kali ini tentang Q&A seputar Procreate. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan seputar Procreate, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin menonton video seputar Procreate, teman-teman bisa lihat di playlist yang sudah aku kelompokkan video-video khusus Procreate. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum.